sekali jalan, ya jalanin aja, habisi saja dia. Hanya dengan kalian yang beberapa orang ini, masih berani mengkhianati Istana Cheng Huang? Ilmu bela diri. Tingkat puncak ilmu bela diri. Ketua, aku salah, ampuni aku dan biarkan aku hidup. Ketua, keluarga kota Jiang sedang dalam masalah. Kembali ke kota Jiang. Dokter, dokter. Ayah, bertahanlah. Dokter, dokter. Dokter, dokter. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Berhenti berteriak. Tidak akan ada orang yang akan mengobati Pak Tua ini. Jika tahu diri, segera tanda tangani kontraknya. Serahkan rumah bobrokmu itu padaku. Jangan harap aku tidak akan pernah menjual rumah leluhur ini padamu. Pak Tua masih punya tenaga untuk bicara ya? Hajar dia. Kakak, kakak di mana kamu? Ayah sudah tidak berdaya, kakak. Wanita ini cukup menarik juga. Kenapa? Kamu ingin bersenang-senang? Bawa gadis ini pergi nanti. Anggap saja sebagai upah lelahmu setelah meratakan keluarga Wang nanti. Baiklah, Tak tahu malu. dasar tak tahu malu. Aku menyukaimu saja. Sudah merupakan keberuntungan bagimu. Lepaskan aku. Ayah, ayah. Bu Ye, ini laporan kuartal ini untuk grup Y. Silakan Anda tanda tangani. Bu Ye, dari pihak pelaksana konstruksi baru saja ada kabar bahwa satu batch barang belum juga sampai. Jika terlambat lagi, pengerjaan tidak bisa dimulai. Baik, saya akan menanganinya. Kakak Cinceng, aku mohon tolong selamatkan aku. Sialan kamu. Beraninya menelepon saat aku tidak melihat. Kianyu, Tua Bangka, jika masih bernapas, cepat tanda tangani ini. Tidak mungkin. Jangan harap. Apa kamu benar-benar berpikir, hanya dengan rakyat rendahan sepertimu, bisa melawan grup Dongsheng kami? Cepat tanda tangani. Kalau tidak, aku akan memperlihatkan padamu apa yang disebut dengan penderitaan yang sangat hebat. Kamu benar-benar keterlaluan. Apa masih ada keadilan? Keadilan? Di kota Jiang? Kamilah hukum dan keadilannya? Jika kamu ingin tiada, aku bisa mengabulkannya sekarang. Putrimu terlihat sangat cantik, tenang saja. Setelah kamu tiada nanti akan ada orang yang menjaganya. Bajingan. Ayah, ayah, Lin Huang, kamu akhirnya kembali juga. ayah, ayah. Ternyata dia anak pungutan si tua Bangka ini. Kamu berani tidak menganggap grup Dongsheng kami? Beraninya kamu memukul ayahku? Ayah, Berani menyentuhku? Aku akan memberitahumu seberapa besar harga yang harus kamu bayar. harga? Dasar kamu sampah tak berguna. Kamu, ayahmu, dan juga adikmu, seluruh keluargamu akan berakhir tragis. Tanganku, tanganku, Lin Huang, aku akan menghabisimu. Hanya seekor anjing dari grup Dongsheng, panggil tuanmu ke sini sekarang. Memangnya kamu layak? Kamu tahu rumah sakit ini milik siapa? Hanya dengan satu perintah dariku, aku bisa membuatmu tidak keluar dari sini hidup-hidup. Salah satu dari 4 penguasa istana Cheng Huang, orang terkaya yang memegang kekayaan tertinggi kota Jiang, Xiao Ye Tuan Xiao. Bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Kenapa Anda datang ke sini? Kamu siapa? Saya adalah Sun Boxin, adik iparnya bos grup Dongsheng, Feng Ruxuan. Tuan Xiao, Anda adalah sosok terhormat di kota Jiang ini. Demi reputasi grup Dongsheng, setidaknya berikanlah sedikit rasa hormat. Bantu saya singkirkan anjing ini.
Cepat buat perhitungan dengannya. Lancang, beraninya kamu tidak sopan pada ketua. Ketua, Anda akhirnya kembali. Siapa kamu sebenarnya? Ketua, hanya dengan satu perintah dari Anda, aku akan segera membalaskan dendam untuk Tuan Besar. Bawa dia pergi dari hadapanku, serahkan kepada pihak berwenang untuk diperiksa secara teliti. Saya salah, saya buta tidak mengenali orang hebat. Saya salah, saya mohon ampun. Siapa yang memberimu keberanian? Sampai berani berlagak sombong di hadapan ketua. Dia kuserahkan padamu untuk diurus. Siap laksanakan. Ayah? Ayah, Kianyu, Lepaskan ayahku. selamatkan Kianyu. Cepat. Beraninya kamu melawan. Memang dia, bocah yang tak punya tata krama. Melihatmu saja membuatku kesal. Berlakulah sopan lain kali. aku bukan anak buangan. Cepat lepaskan kakak milikku. Lin Huang, kamu selamanya adalah putraku dan juga kakak kesayanganku. Kamu bukan tidak ada yang menginginkan. Kami adalah keluargamu. Selamatkan Kianyu. Cepat. Kianyu, segera obati ayahku. Cepat. Dokter, dokter. Aku berbaik hati membiarkanmu melihat saat rumahmu ini dirubuhkan. Dasar binatang. Lepaskan aku, saat kakak milikku kembali, dia pasti akan membuat perhitungan denganmu. Kakak milikmu? Mungkin dia sudah lama tiada di luar sana, jadi jadilah milikku sekarang. Wanita sialan, Ah, lari sana. Tunggu saja pembalasanku. Wanita tak tahu malu. Kak, meskipun kakak sudah tiada, aku akan tetap menjaga rumah ini dengan baik. Kak, kamu mau apa? Jangan mendekat. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu sepertinya lupa sedang berhadapan dengan siapa. Hari ini, aku akan meratakan tempat ini. Beraninya kamu. Dasar anjing peliharaan grup Dongsheng. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Hahaha, kakakmu? Sejak 3 tahun yang lalu. Kakakmu itu sudah dihabisi orang. Apa? Bicara kosong. Kakakku pasti akan kembali. Aku sarankan padamu, sadarlah dan jadilah wanitaku. Dengan begitu, ayahmu mungkin bisa tetap hidup. Sampah. Kalian mencelakai ayahku, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Wanita keras kepala tak tahu malu. Sekarang kamu takut? Kalian mencelakai ayahku dan ingin merobohkan rumahku. Jika ingin merobohkan rumahku hari ini, kalian harus melangkahi jasadku. Kamu benar-benar mengira aku tidak berani? Kamu benar-benar ingin tamat. Meski aku tiada, kalian jangan harap bisa menyentuh rumahku. Kianyu, Kianyu, Kak, ada aku di sini. Tidak akan ada yang bisa merobohkan rumah kita. Ada apa ini? Apa mesinnya rusak? Kenapa tidak menghabisinya tadi? Lin Huang, tidak sangka nyawamu sekeras itu. Ternyata kamu benar-benar masih hidup. Asal kau tahu, aku adalah anak buah grup Dongsheng. Katakan saja apa maumu. Mana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Aku ini anak buah grup Dongsheng. Memangnya kamu berani menyinggungnya? Kalau begitu aku akan menghabisimu dulu, baru kemudian membuat perhitungan dengan Dongsheng. Beraninya kamu. Sudahlah, sekarang kakak sudah kembali, kan? Kak, ini semua salahku karena tidak menjaga ayah dengan baik. Bahkan hampir tidak bisa mempertahankan rumah kita. Tidak apa-apa, aku sudah kembali. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu, ataupun menindas ayah kita. Sungguh, sungguh. Kamu tenang saja, grup Dongsheng akan aku selesaikan. Tapi orang-orang dari grup Dongsheng itu sangat tidak punya malu. Bahkan grup Jianglong yang paling terkenal di kota Jiang, melindungi mereka. Kamu tenang saja, aku yang akan menyelesaikannya. Kamu fokus saja merawat ayah, mengerti?
Gadis cantik, mencari aku ya? Sudah 3 tahun, baru ingat jalan pulang? Dasar orang tidak tahu terima kasih, cepat naik ke mobil. Jika bukan karena kamu kembali, aku tidak akan tahu grup Dongsheng ternyata melakukan hal seperti itu kepada ayah dan adikmu. Di mana grup Dongsheng berada? Jangan melakukan tindakan konyol yang mencelakai diri sendiri. Untuk urusan selanjutnya, serahkan saja padaku. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sudahlah, kamu pergi selama 3 tahun, juga tidak menghasilkan apa-apa. Bermain kasar mungkin bisa, tapi jika bicara soal kekuasaan, bagi grup Dongsheng, menghabisimu itu lebih mudah daripada menginjak semut. Ini barang yang kakekku titipkan untukmu, dia ingin kamu lapor ke perusahaan besok. Wah, untuk masalah sekecil ini, istriku tercinta cukup telepon saja kan? Pernikahan ini kakek yang atur, aku sendiri belum setuju. Jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bicara lagi. Apa? Li Fei dan yang lainnya dibawa pergi, sedang diinterogasi. Siapa yang melakukan ini? Master Chu, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut laporan bawahan, orang itu bernama Lin Huang. Dia adalah anak angkat tua bangka itu. Dasar orang yang cari mati. Master Chu, dalam 3 hari, aku ingin seluruh keluarga mereka lenyap. Serahkan padaku. Istriku, kamu benar-benar menyuruhku bekerja? Apa kamu tahu apa yang sudah aku capai selama 3 tahun ini? Menghasilkan beberapa puluh ribu yuan? Sekarang saatnya masih kritis, aku belum bisa memberitahumu. Setelah upacara agung Istana Cheng Huang selesai, kamu pasti akan mengerti. Sok misterius, memangnya kamu jadi pejabat kecil di Istana Cheng Huang? Berhentilah bicara omong kosong, ini syarat mutlak, besok kamu harus pergi. Baiklah, aku akan pergi. Hanya saja setelah kembali kali ini aku punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Urusan apa? Aku harus mencari tahu tentang identitasku. Siapa aku yang sebenarnya? Saat Paman Wang mengadopsimu, usia kamu baru 3 tahun, dia memperlakukanmu layaknya putra kandungnya sendiri. Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin dia menjodohkan kita berdua? Jangan banyak bicara. Jika kamu benar-benar bisa menunjukkan suatu pencapaian, aku akan lebih mudah menjelaskannya pada kakek. Kenapa? Apa kamu sudah sangat tidak sabar ingin menikahiku? Bagaimanapun juga, seharusnya kamu menjadi menantu yang tinggal bersama kami. Hei, Kakak, ayah dibawa pergi oleh orang-orang Dongsheng. Terima kasih ke semua hadirin yang meluangkan waktu untuk hadir. Hari ini, anggap saja ini sebagai perayaan bagi perusahaan Dongshengku karena mendapatkan proyek real estate terbesar di kota Jiang. Siapa itu? Jadi kamu presiden direktur dari Dongsheng? Di mana ayahku? Jadi kamu adalah Lin Huang, belum pernah ada satu orang pun yang berani kurang ajar di acara makan malamku, Feng Ruxuan. Hanya seorang Dongsheng saja. Apa kamu pikir aku akan takut padamu? Hei, semuanya, coba lihat ini. Ini adalah bocah tak beradab dari keluarga Wang 3 tahun lalu. Entah pergi kemana dia, hanya untuk belajar sedikit ilmu bela diri, lalu sekarang pulang dan bertingkah seperti orang gila. Begitu, aku beritahu kamu, ayahmu dan juga nyawamu, semuanya ada dalam genggamanku. Hanya bermodalkan dirimu saja, aku akan melumpuhkanmu. Kamu hanya belajar sedikit ilmu kulit saja, tapi sudah merasa dirimu hebat. Dengar baik-baik, lututlah sekarang dan bersujud 3 kali padaku, lalu patahkan lengan kananmu sendiri, maka aku akan melepaskan seluruh keluargamu. Sepertinya hari ini akan menjadi makan malam terakhirmu. Semuanya sampah. Aku tanya untuk terakhir kalinya, di mana ayahku? Cukup satu kalimat dariku, ayahmu pasti tiada. Jika dia sampai tiada, aku akan buat perhitungan dengan nyawamu. Segera bawa kembali ayahku. Jika dia terluka sehelai rambut pun, aku akan menghabisimu. Tolong jangan serang. Tolong jangan serang. Aku akan lepaskan dia. Akan segera kulepaskan. Aku akan menelepon sekarang. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Master Chu. Master Chu. Master Chu, cepat selamatkan aku. Pemuda inilah pelakunya. Bantu aku memberinya pelajaran. Jadi kamu orangnya yang telah melukai muridku. Siapa kamu? Dasar tidak tahu diri. Beliau ini adalah ahli dari ranah Tianji. Master Chu, masa kamu tidak kenal? Tidak kenal. Hah, aku melihatmu masih sangat muda. Tadinya aku berniat melepaskanmu. Tapi karena kamu sangat tidak tahu berterima kasih, maka hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini dengan selamat. Bisa mencapai ranah Tianji, kau bisa dibilang seorang pendekar. Tapi ternyata hanya seorang penjilat yang mengandalkan kekuasaan. Karena kamu sudah tahu aku pendekar ranah Tianji, mengapa tidak segera berlutut dan memohon ampun? Aku sarankan kepadamu, jangan ikut campur urusan orang lain, daripada mempermalukan diri sendiri. Beraninya kamu meremehkan lawan, begitu sombong sampai titik ini. Hanya segitu saja kemampuannya. Bagaimana mungkin? Master Chu adalah petarung tingkat tinggi di ranah Tianji. Mana mungkin bisa dikalahkan olehmu? Hei bocah, apa kamu bermain curang? Ahli tingkat tinggi. Mungkinkah dia benar-benar seorang ahli? Kau sudah dalam keadaan seperti ini?
Lebih baik kau mengkhawatirkan nyawamu sendiri. Kamu begitu angkuh dan bertindak sewenang-wenang. Apa kamu tidak takut dengan kekuatan grup Jianglong? Grup Jianglong? Setelah membuat perhitungan denganmu, aku tentu akan menemui grup Jianglong untuk membereskan semua masalah ini dengan tuntas. Beraninya kamu. Jika kamu berani menghabisiku, percaya atau tidak, seluruh keluargamu, tak akan ada satupun yang bisa lolos. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukannya. Biar kulihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuhnya? Hadapi aku terlebih dahulu. CEO Grup Y, Ye Qingcheng. Pantas saja Anda begitu sombong, ternyata Anda memiliki pelindung. Ye Qingcheng, jangan berpikir karena keluarga Ye Anda kaya dan berkuasa, Anda bisa bertindak sewenang-wenang. Grup Dongsheng milikku juga tidak bisa diremehkan. Kalau begitu mari kita bersaing secara adil, jangan main belakang lagi. Kalian grup Y, beraninya tidak menganggap penting Dongsheng. Apakah kalian tidak takut pada grup Jianglong kami? Grup Jianglong macam apa itu? Enyahlah kamu. Baik kalian. Kalian benar-benar tidak menganggap penting grup Jianglong kami, sedikit pun. Kalian pasti akan menyesal. Kamu. Sudahlah Lin Huang. Pak Feng, grup Dongsheng kalian itu dibangun dari bisnis properti, kan? Dana proyeknya pasti belum cair, bukan? Apa maksudmu? Jika aku ikut memberikan sedikit dorongan, grup Dongsheng kalian itu mungkin tidak lama lagi akan bangkrut. Kamu. Dalam waktu setengah jam, bawa kembali tuan besar kepadaku. Kamu pergi keluar selama beberapa tahun, kemampuan bela dirimu sudah terlatih dengan baik ya? Biasa saja. Lin Huang, lain kali kamu tidak boleh terlalu impulsif seperti ini lagi. Kota Jiang itu rumit, tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan fisik saja. Kamu khawatir dengan grup Jianglong? Grup Jianglong bisa dikatakan di dalam kota Jiang, merupakan organisasi dengan pengaruh yang cukup besar. Jika mereka benar-benar ingin menuntut, lalu mengirim beberapa ahli bela diri, sehebat apapun bela dirimu, kamu tetap tidak akan berdaya. Aku tidak takut kok. Lagi pula, aku masih punya istriku yang melindungiku. Kamu harus serius sedikit. Aku sedang membicarakan hal yang penting. Masalah grup Dongsheng itu akan aku selesaikan. Ingat minggu depan datang ke kantor untuk melapor ya. Ya, tentu saja. Sial, ternyata dia sudah tidur di ranjang wanita tak tahu malu itu. Masih benar-benar mengira dengan menempel pada keluarga Ye, bisa merasa aman dan tenang? Pak Feng, kita tidak boleh melepaskan bocah itu begitu saja. Cih, memangnya dia mengira keluarga Ye tempat bersandar yang hebat? Lin Huang, Ye Qingcheng. Kalian lihat saja nanti, Aku tidak akan membiarkan hidup kalian tenang. Apa yang kalian lakukan? Tempat ini adalah grup Y. Segera tidak akan menjadi begitu lagi. Lepaskan aku, lepaskan. Bu Ye, hanya dengan sedikit tenaga saja, nyawamu bisa melayang. Karena sebelumnya kamu tidak menghargai tawaranku, inilah yang seharusnya kamu terima. Tanda tangani surat perjanjian pengalihan ini sekarang, biarkan grup Y beralih atas nama Dongsheng, dan aku akan memberimu waktu lebih lama di dunia ini. Kurang ajar, bermimpilah saja. Qingcheng, saya datang untuk bekerja. Lin Huang tolong aku. Bocah, kalau mau wanita ini bertahan hidup lebih lama, sebaiknya kamu diam dan turuti aku. Hah. Pintar juga kamu. Sini, jilat sepatuku sampai bersih. Jilat sepatuku sampai bersih. Kenapa? Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Jangan bergerak. Beraninya kamu menyentuh wanitaku? Rasakan akibatnya. Kamu berani? Jika kita benar-benar bermusuhan, kamu grup Y juga tidak akan bisa hidup tenang. Kamu pikir aku takut dengan Dongsheng kecilmu itu? Halo? Segera boikot grup Dongsheng. Hah. Berhentilah bersandiwara. Ini sungguh lucu. Haha Pasa. Hei. Ini semua kontrak perusahaanmu dan catatan transaksinya. Wah. Masih ada lagi? Bukti tindak korupsimu? Ini tidak mungkin. Dongsheng milikmu akan segera hancur lebur. Aku salah. Aku salah. Aku mengaku salah. Lin Huang, berikan jalan keluar bagi Dongsheng, ya? Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Grup Dongsheng akan segera musnah. Master Chu, Anda pasti punya jalan keluar, kan? Kekuasaan grup Jianglong sangat besar. Pergi sana. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Apa hubungannya denganku? Master Chu, bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini? Beberapa tahun ini, berapa banyak keuntungan yang kuberikan padamu secara diam-diam? Beraninya kamu mengancamku.
Ketua, Anda harus membalaskan dendamku. Su Lingzi, apa yang terjadi padamu? Ketua, aku dijebak oleh seorang pemuda yang bernama Lin Huang. Lin Huang? Siapa dia? Sepertinya dia ada hubungannya dengan keluarga Ye, terutama dengan Ye Qingcheng itu. Hubungan mereka berdua tampak mencurigakan. Oh benar, dia juga sudah menghabisi presiden dari Dongsheng yaitu Feng Ruxuan. Aku pun bukan tandingannya. Baiklah. Tidak peduli dia dari keluarga Ye atau keluarga Zhang. Siapapun yang berani bermusuhan dengan grup Jianglong milikku, dia mencari masalah sendiri. Hei, hati-hati, ada luka di lehermu itu. Qingcheng, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan Feng Ruxuan dan yang lainnya? Kenapa mereka sampai bisa melepaskanmu? Aku tidak apa-apa. Grup Dongsheng sudah bangkrut. Apa? Bagaimana bisa begitu? Mungkinkah ini hanya kebetulan? Oh iya, Feng Ruxuan sudah tiada. Bagaimana bisa tiada? Ada seseorang yang menghabisinya dengan satu hantaman. Mungkinkah dia benar-benar menyinggung seseorang? Qingcheng, jangan terlalu banyak pikiran. Istirahatlah yang baik dan sembuhkan lukamu ya. Oh iya? Ya? Kamu ingat untuk melapor ke kantor? Oh, Kamu yang bernama Lin Huang? Cih, mobil-mobil perusahaan sudah dipasangkan semua. Untuk sementara belum ada bagian untukmu. Selama 2 bulan ini, tugasmu hanyalah mencucikan mobil dan membelikan kopi untuk rekan kerjamu. saya mengerti. Ada satu hal lagi yang paling penting. Saya adalah kepala logistik di sini. Kalau kamu membuat saya tidak senang, dengan satu kata saja, saya akan membuatmu angkat kaki saat ini juga. Kenapa bengong saja? Ambilkan teh untuk saya. Tunggu apa lagi? Tuangkan teh untukku. Sepertinya kamu masih belum tahu aturannya, ya? Tahukah kamu apa konsekuensinya? Jika menyinggungku, Apa memangnya konsekuensinya? aku, Apa yang sedang kalian lakukan? Sepertinya wibawa jabatan Menteri Wei cukup besar juga, ya? aku ini bukan apa-apa, Nyonya. Bu Ye, bagaimana Anda bisa ada di sini? Silakan duduk, Anda silakan duduk. Aku ini cuma pekerja rendahan, sedang memberi pelajaran pada pendatang baru. Baguslah kalau kamu sadar akan posisimu. Biar ku beritahu padamu, Lin Huang adalah orangku. Orang Anda? Kalian berdua? Istriku, kenapa kamu datang ke sini? Istri? Sudah ku bilang padamu, hati-hati dengan bicaramu jika tidak ingin lidahmu kena batunya. Berbenahlah dan ikut aku, kakek ingin menemuimu. Qingcheng, aku sudah memesan Hotel Marriott malam ini. Ayo kita makan bersama. Malam ini aku harus menemani kakek, tidak ada waktu. Ini cuma waktu makan saja. Apa perlu kamu bersikap tidak sopan begini? Tuan Su, kurasa aku sudah bicara dengan cukup jelas, hubungan kita sebatas kerja sama saja. Ye Qingcheng, apa maksudmu? Kalau bukan karena aku dan keluarga Su, apa kamu dan keluarga Ye bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Malam ini juga, datanglah menemuiku ke tempat ini. Kamu menganggap aku Ye Qingcheng ini wanita seperti apa? Jika ingin menghentikan kerjasama, terserah kamu saja. Pihak kami keluarga Ye tidak kekurangan klien sepertimu. Ye Qingcheng, baiklah, suatu saat nanti, aku akan membuatmu tak berdaya dan merasa malu, berlutut di hadapanku, dan memohon belas kasihan dariku. Kamu pikir kamu layak? Sayang, apakah orang ini yang kamu bicarakan? Pria tak tahu malu yang selalu mengejarmu? Siapa kamu? Aku adalah tunangan Ye Qingcheng, Lin Huang. Aku adalah tunangan Ye Qingcheng, Lin Huang. Hahaha. Ye Qingcheng, kamu memilih sampah seperti ini sebagai tunanganmu. Orang seperti ini bahkan tidak pantas untuk membantuku. Dia sekarang adalah priaku. Nak, jika kamu tahu diri, segeralah menjauh dari sisi Ye Qingcheng. Kalau tidak konsekuensinya, tidak akan sanggup kamu tanggung. Apa kamu tahu apa pekerjaanku? Oh, Aku ahli memberi pelajaran pada bajingan sepertimu. Percaya atau tidak aku bisa membuatmu diam sekarang juga? kurang ajar kamu. Hei, sudahlah, waktunya sudah hampir habis, ayo kita pergi. Sudah 5 tahun, Lin Huang, kamu tampak jauh lebih hebat dari sebelumnya. Hahaha, Qingcheng, segeralah persiapkan pernikahannya. Waktuku sudah tidak lama lagi. Kakek, apa yang Anda katakan? Anda pasti akan berumur panjang? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Hidupku tidak akan lama lagi. Aku sudah tidak lama lagi di dunia ini. Itu tidak mungkin. Aku akan mencari dokter sekarang juga. Aku akan mencari spesialis. Tidak mungkin. Semua itu sia-sia. Mereka semua sudah memeriksaku. Qingcheng, Bu Ye, jangan cemas dulu. Aku kenal seorang praktisi pengobatan tradisional. Kemampuan medisnya sangat luar biasa. Siapa tahu dia punya cara, kan? Mana ada dokter yang bisa membangkitkan orang yang hampir tiada? Aku pun sudah merelakannya. Satu-satunya yang masih aku cemaskan hanyalah Qingcheng. Bu Ye, setidaknya kita harus mencobanya jika ada kesempatan. Bukan? Dia sedang tidak di Jiangcheng saat ini.
Aku akan memintanya segera datang. Aku hanya berharap kalian bisa segera menikah dan membina keluarga, serta hidup dengan bahagia. Jangan sedih lagi, aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan kakek. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi, kamu baru kembali ke Jiangcheng dan tidak kenal siapa-siapa. Sebaiknya aku mencari teman-temanku saja. Aku, Ye Qingcheng, si pria tak tahu malu ini, masih saja mengganggumu di sini? Sukiyu, apalagi yang kamu inginkan? Nak, mari kita bicara. Hei bocah, kita harus bicara. Ye Qingcheng, demi seorang pria, apa kamu ingin bermusuhan denganku? Ya, Ini masalah pribadiku, tidak ada hubungannya denganmu. bocah, jika kamu berani, ayo bicara langsung denganku. Jangan sembunyi di balik punggung wanita. mau bagaimana lagi? Beginilah pesonaku. Tapi, untuk membereskan sampah sepertimu, aku cukup menggunakan satu jari saja. Lucu sekali. Aku benar-benar tidak tahu apa utang keluarga Ye padamu, sampai dia melindungimu seperti itu. Sukiyu, apa kamu merasa dia tidak pantas untukku? Bukan dia tunanganku? Baiklah, Qingcheng, kita. ayo pesan kamar hotel. Qingcheng, tadi aku sebenarnya bisa memberinya pelajaran. Ada apa denganmu sebenarnya? Aku pun sungguh tidak mengerti kenapa keluarga Ye sampai berutang budi padamu. Qingcheng, aku akan menjagamu dengan baik, sampai tiba saatnya. Kamu bersedia menjadi istriku yang sah. Kak Huang, apakah Anda merasa lelah? Apakah Anda merasa haus? Biar saya bawakan secangkir kopi untuk Anda. Tidak perlu. Kembalilah mengerjakan urusanmu sendiri. Mengerti? Mengerti? Saya segera pergi. Kak Huang, tadi ada seseorang mencarimu. Dia memintamu pergi ke kantor sebentar. Aku. Ternyata hari itu kamu hanya beruntung. Setelah beberapa gertakan saja, kamu langsung menunjukkan wujud aslimu. Chu Lingzi, Lihat bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu hari ini. membuat perhitungan denganku? Dasar pecundang yang sudah pernah kalah, masih berani kurang ajar. Asalkan aku mau, dalam sekejap, kamu akan segera tiada. Lancang. Aku mewakili grup Jianglong, memerintahkanmu mengikutiku ke grup Jianglong untuk bicara. Oh ya? Grup Jianglong, kamu tidak benar-benar berpikir aku takut, kan? Kamu berani meremehkan grup Jianglong. Jika kamu tidak ikut denganku ke grup Jianglong, baik itu grup Y ataupun Ye Qingcheng, tak ada satupun yang bisa melarikan diri. Aku ingin lihat, trik apa yang akan kalian mainkan. Bagus kalau kamu tahu diri. Jatuh ke tangan grup Jianglong milikku, aku ingin lihat seberapa hebat kamu nantinya. Lin Huang, berdasarkan penyelidikan dari grup Jianglong, kamu dicurigai melakukan banyak pelanggaran. Bersiaplah untuk dikurung seumur hidup. Kalian memasukkan semua ini, pasti butuh banyak tenaga, ya? Lagi pula, kapan giliran kota Jiang ini ditentukan oleh grup Jianglong milikmu itu? Lin Huang, lihat baik-baik tempat apa ini. Di sini adalah grup Jianglong, bukan tempat orang rendahan sepertimu bisa bertindak semena-mena. Bahkan sehebat apapun kamu, tetap tidak bisa menang melawan orang di grup Jianglong kami. Berhenti. Kenapa kamu kesini? Oh, Bu Ye rupanya. Apa? Kemari untuk menyelamatkan pria simpananmu lagi. Sayangnya, hari ini bahkan jika Tuhan sekalipun yang datang, itu tidak akan berguna. Sayang, kenapa kamu datang ke sini? Masalah kecil ini bisa aku selesaikan sendiri. Sudahlah. Kali ini mereka benar-benar serius. Kamu jangan menuruti emosi lagi, biar aku yang selesaikan. Katakan saja, apa yang harus dilakukan agar bisa melepaskan Lin Huang? Kalian lihat sendiri kan? Bu Ye ternyata lebih tahu diri. Dia tahu sekarang sedang berada di wilayah siapa. Bagaimana kalau begini? Kamu menemaniku satu malam, lalu aku akan melepaskan Lin Huang. Apakah ini cara kerja kalian di grup Jianglong? Kenapa? Apa Bu Ye tidak puas denganku? Oh, atau mungkin ingin sesuatu yang lebih menantang? Bagaimana kalau di sini? Agar Lin Huang bisa ikut menontonnya juga? Tangan kotormu itu, berani-beraninya menyentuh orangku, kamu benar-benar cari masalah. Lin Huang, berani sekali kamu. Ini di wilayah grup Jianglong. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu sekarang juga. Lin Huang, cepat hentikan. Istriku, semakin kamu menghormati mereka, mereka hanya akan bersikap semakin melunjak. Tapi, Tenang saja, aku tidak akan melibatkan keluarga Ye dalam hal ini. aku bukannya mencemaskan keluarga Ye, melainkan mencemaskanmu. Dengan mendengar ucapanmu ini, itu sudah cukup bagiku. Lin Huang, kamu berani sekali. Hari ini akan kubuat kamu benar-benar tiada di sini. Kemari. Cepat. Masih ingin bersikap angkuh atas nama grup Jianglong? Biar ku beritahu padamu, entah itu grup Jianglong atau organisasi manapun, semuanya harus tamat. Lin Huang, jika kamu menghabisinya,
Seandainya pihak grup Jianglong menyelidiki ini, cepat lari, segeralah lari. Orang seperti dia memang layak menerima hukumannya. Jangan khawatir, aku akan membereskan apapun yang terjadi. Ayo pergi. Kurang ajar. Beraninya kamu menyentuh orang-orang dari grup Jianglong kami? Ketua, Lin Huang ini sudah keterlaluan. Dia terus menghabisi orang-orang kita. Benar-benar tidak menganggap grup Jianglong kita sama sekali. Lin Huang ini sebenarnya apa latar belakangnya? Saya kurang tahu soal itu. Hanya saja saya tahu orang ini punya kemampuan yang hebat. Seluruh grup Jianglong tidak bisa menghadapi satu orang Lin Huang. Orang-orang akan menertawakan kita. Kumpulkan semua ahli, tangkap Lin Huang. Ketua, jangan terburu-buru. Aku punya sebuah ide. Aku dengar Lin Huang punya seorang adik perempuan kandung. Aduh, Lin Huang. Aku sudah mengumpulkan sejumlah uang di sini, totalnya ada 6 juta yuan. Segeralah bawa uang ini dan pergi sembunyi. Jangan keras kepala lagi, kamu tahu kan grup Jianglong ada di dalam kota Jiangcheng? Kamu bukannya tidak tahu? Kamu sudah menghabisi orang-orang mereka, bagaimana mungkin mereka bisa melepaskanmu? Ching Cheng, tenanglah sebentar. Aku punya cara untuk membereskannya. Apa kamu benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya? Aku tentu punya kemampuanku sendiri. Aku akan memberitahumu nanti. Nanti malam adikku mengajak kita makan. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Kamu adiknya Lin Huang, kan? Kalian jangan mendekat. Kakakku akan segera kembali. Kalau mau menyalahkan, salahkan kakakmu Lin Huang, karena dia sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Bawa dia pergi. Menurutmu, jika kakakmu melihatmu seperti ini, apakah dia akan berlutut memohon padaku? Lepaskan aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu. Haha, wanita keras kepala. Hei, apa kamu percaya kalau aku bisa menghabisimu sekarang juga? Ahaha. Ketua, Anda sudah datang. Sudahkah kamu memberitahu bocah itu? Sudah saya beritahu. Bagus. Kalau begitu mari kita tunggu dia datang menyerahkan diri. Ketua, lihatlah wanita ini. Bolehkah aku? Lagi pula, bukankah kita harus memberi Lin Huang sedikit pelajaran? Karena si Lin Huang itu tidak menganggap kita, grup Jianglong, ada di matanya, bahkan tidak menghargai Anda. Bagaimana menurut Anda? Jangan bermain terlalu lama. Haha, baik-baik Tuan. Sampai jumpa, Ketua. Kamu ingin dipermainkan seperti apa? Kakakku tidak akan melepaskanmu. Hahaha, tidak akan melepaskanku. Sini, coba beritahu aku. Kakakmu saja sekarang kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menghabisiku? Maafkan aku, kakak datang terlambat. Kamu datang cepat juga ya. Beraninya menyentuh adikku? Kamu bosan hidup ya? Berani sekali kamu tidak sopan? Ketua, anak nakal ini datang sendiri kemari. Kita jangan sampai membiarkannya pergi. Bocah, kamu pastilah Lin Huang kan? Kamu tahu siapa saya? Hanya seekor anjing peliharaan grup Jianglong besar juga nyalimu. Kamu tidak mungkin berpikir bisa menghentikan aku, kan? Aku tahu ilmu bela dirimu sangat hebat. Orang-orangku belum tentu bisa membereskanmu. Tapi, grup Jianglong juga bukan lawan yang lemah. Kamu sedang mengancamku? Mengancammu? Kalau mengancammu memangnya kenapa? Ketua, bocah ini tidak tahu cara berterima kasih. Hari ini kita harus membuat perhitungan dengannya. Kamu sangat hebat, tapi Ye King Cheng, ayahmu, dan juga adikmu. Kamu bisa melindungi mereka sesaat, tapi apa kamu bisa melindungi mereka selamanya? Kamu hanyalah orang kasar yang bodoh. Patahkan satu lenganmu sendiri sekarang, dan sejak saat ini harus menghilang dari kota Jiang. Mungkin dengan begitu, aku akan mengampunimu. Hanya dengan kalian saja? Jangan bermimpi. Pengawal, kemari. Sudah di ujung tanduk pun masih berani bicara besar? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa identitasku yang sebenarnya. Apa-apaan sampah ini? Aku sama sekali tidak peduli. Hari ini akan aku buat kamu tahu apa artinya memiliki kekuasaan mutlak. Beraninya kamu. Aku ini, ketua grup Jianglong, bisa menghabisimu dalam sekejap. Wah, sombong sekali ya. Tuan Xiao, kenapa kamu kesini? Kenapa aku kesini? Tuan Xiao, apa maksudmu? Ketua, saya tidak tahu kalau si Wei Penghai ini ternyata begitu berani, sampai berani, tidak sopan pada ketua. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiao, Tuan Xiao? Kamu tidak perlu tahu siapa aku, tapi ingatlah,
Aku adalah orang yang tidak boleh kamu usik. Xiao Ye, Baik, jangan biarkan aku melihat mereka bebas berkeliaran lagi. baik. Saya akan segera memutus semua hubungan ekonomi dengan mereka dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Hormat saya, Ketua. Ayo pulang. Untung saja tidak apa-apa. Bajingan-bajingan ini, beraninya mereka menyerang Qianyu. Mulai besok, aku akan mengirim pengawal untuk melindungi Qianyu dan paman tapi Lin Huang. Bagaimana caramu mengeluarkan mereka dari grup Jianglong? Tempat itu adalah tempat bagi siapapun yang masuk, pasti akan dihukum dengan sangat kejam. Tentu saja itu berkat kemampuanku. Halah, jangan mengada-ada. Memangnya aku tidak tahu apa kemampuanmu? Kudengar hari ini Tuan Xiao juga pergi ke sana. Informasimu cukup cepat juga ya. Jangan-jangan Lin Huang, kamu? Aku? Apa pelindungmu itu dia? Hahaha. Pantas saja kamu begitu percaya diri, bahkan tidak takut pada orang-orang dari grup Jianglong. Ternyata kamu kenal dengan orang-orang dari istana Cheng Huang. Tolong. Kalau begitu aku pergi dulu. Makan malam dulu baru pergi? Setelah makan malam, apa aku juga harus menginap? Jika kamu mau, aku selalu bersedia kapanpun. Setelah pergi sebentar, sifat kurang ajarmu itu ternyata sama sekali tidak berubah. Halo. Apa? Kakek sudah hampir tiada? Hah? Sekarang di keluarga Ye ini, seharusnya akulah pemimpinnya. Tahu, sejak awal perusahaan ini memang milikku. Cukup. Apa kalian belum puas bertengkar? King Cheng, saat kami para tetua sedang bicara, apa perlu kamu ikut campur? Tutup mulutmu. Tetua? Kakek sakit parah. Kalian tidak peduli dengan kondisi kakek, tapi malah memperebutkan harta di sini. Paman, apa paman tidak merasa malu? Kakek belum tiada? Aku lihat kamu semakin tidak sopan. Pergi saja dari sini. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Dokter, bagaimana keadaan kakekku sekarang? Awalnya dia menjalani pengobatan dengan stabil, tapi sekarang organ tubuhnya mulai mengalami kegagalan fungsi. Kegagalan fungsi? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya dia keracunan. Keracunan? Keracunan? Apa yang dilakukan pihak rumah sakit kepada ayah saya? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada ayah saya, aku akan buat perhitungan dengan membakar rumah sakit kalian. Tuan, tolong tenang sedikit. Apa hubungannya ini dengan rumah sakit? Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah, bagaimana cara menyelamatkan kakek. Menurutku ayahku sudah kanker stadium akhir, dia juga tidak akan bertahan lama, melanjutkan pengobatan hanya akan membuatnya menderita. Bagaimana kalau... Paman, apa yang sedang Anda bicarakan? Aku harus menyelamatkan kakek. Kurasa kamu sudah semakin tidak sopan. Kalau kamu sanggup, ayo, kamu saja yang mengobatinya. Paman jangan terburu-buru. Mungkin sebenarnya masih ada kesempatan. Ayahku bisa sembuh? Kalau begitu coba katakan, siapa yang punya kemampuan untuk menyembuhkannya? Tentu saja Istana Cheng Huang, salah satu dari 4 Raja Langit, yaitu Tabib Qin Guan. Qin Guan? Apa kamu sudah gila, nak? Membahas tentang Qin Guan segala? Memangnya kamu bisa menemukannya? Tentu saja bisa. Beberapa waktu lalu aku menghubunginya datang ke kota Jiang, dia seharusnya sudah sampai sekarang. King Cheng, inilah tunangan bodohmu itu, kan? Mumpung sekarang sedang di rumah sakit, cepat bawa dia ke departemen psikiatri untuk diperiksa. Jangan biarkan dia bicara asal-asalan di sini dan mempermalukan kita semua. Lin Huang? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tahu kamu mengenal Xiao Ye, tapi Qin Guan jauh lebih misterius darinya. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Anak muda, ini adalah urusan keluarga Ye kami. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Jika tidak segera diobati, patwa ini akan segera tiada. Wah, orang gila dari mana lagi ini? Saya adalah Qin Guan. Qin Guan datang terlambat, mohon ampuni saya. Wah, gerakannya cepat juga ya. Begitu cepat menemukan seorang penipu. Kesabaranku ini ada batasnya. Aku tidak peduli mau kamu Qin Guan atau bukan, jangan menodai reputasi Istana Cheng Huang. Kalau ingin dia tetap hidup, berhentilah bicara omong kosong. Aktingmu benar-benar terlihat sangat meyakinkan ya. Jika dalam 3 menit aku tidak melepaskannya, maka kamu akan habis karena tekanan darahmu sendiri. Selamatkan aku percaya. Anda adalah Qin Guan? Master Qin, saya mohon, tolong selamatkan kakek saya. Master Qin, bagaimana keadaan kakekku? Racunnya sudah dibersihkan. Namun mengenai penyakit sebelumnya, jika melihat kondisinya saat ini, waktunya paling lama hanya tinggal 1 bulan lagi. Master Qin, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon selamatkanlah kakekku. Jangan begitu. Jika Anda bersikap seperti ini,
Bos bisa menghabisiku nanti. Bos, Meskipun ini agak sulit, tapi ini bukan masalah besar bagiku. Beberapa hari ini aku akan mencari beberapa resep obat, maka semua penyakitnya akan sembuh. itu akan sangat merepotkan Anda. Asalkan bisa menyelamatkan kakek, aku pasti akan membalas budi Anda. Urusan bos adalah urusanku juga, tentu aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Kalau begitu, terima kasih atas kerja keras Anda. Lin Huang, Master Qin juga ditemukan oleh Tuan Xiao untuk membantumu. Mengapa dia memanggilmu bos? Dulu aku pernah memberinya sedikit bantuan. Bantuan apa yang bisa kamu berikan padanya? Aduh, King Cheng. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Tidakkah menurutmu kakek yang keracunan adalah hal yang sangat aneh? Lagi pula di saat yang tepat seperti ini, si brengsek Ye Zhenghong itu datang untuk memperebutkan grup Ye. Maksudmu, Paman? Pindahkan semuanya, pindahkan. Hahaha, Paman, apa yang sedang kalian lakukan? tentu saja aku sedang mengoptimalkan sumber daya. Mulai sekarang, kamu adalah kepala bagian departemen logistik di perusahaan kita. Hahaha, Apa? Atas dasar apa? atas dasar aku adalah orang nomor 1 di perusahaan ini. Kakek masih hidup saat ini. Menurutmu apa kamu punya hak untuk mengelola perusahaan? Maksudmu Pak Tua yang hampir tiada itu? Kelak seluruh keluarga Y berada di bawah kendaliku. Oh, benar juga. Tentang pernikahanmu dengan keluarga Su, sepertinya sudah hampir waktunya. Tadi pagi aku sudah menghubungi Sukiyu. Besok kalian berdua pergi mendaftarkan pernikahan. Kapan aku menyetujui pernikahan ini? Aku tidak setuju. Pernikahan ini adalah ideku. Kamu harus setuju. Suka atau tidak, kamu tetap harus setuju. Aset keluarga Su lebih dari 10 juta yuan. Dan penerus berikutnya adalah Sukiyu. Apa kamu benar-benar ingin menikah dengan Lin Huang? Hanya karena dia kenal beberapa orang dari istana Cheng Huang? Ini adalah pernikahanku. Aku bebas ingin menikah dengan siapapun. Lancang sekali. Hal ini tidak bisa kamu tentukan sendiri. Jika kamu tidak menikah dengan kakek tua itu, maka kamu akan... Ternyata benar kamulah yang meracuninya. Ini semua gara-gara si bajingan Lin Huang itu, bukan? Seandainya dia tidak menyelamatkan lelaki tua itu, aku pasti sudah secara alami menjadi kepala keluarga-keluarga Ye. Mimpimu terlalu tinggi. Aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Jika kamu ingin si tua itu tetap hidup dengan baik, patuhlah dan menikahlah dengan Sukiyu keponakan. Pertimbangkanlah ini baik-baik. Hahaha. Lin Huang, ada hal yang ingin kukatakan padamu? Lupakan saja, sebaiknya kita pulang saja. Kamu yakin? Kamu hanya akan berdiam diri melihat kakek dicelakai. Dan melihat grup Ye jatuh ke tangan si Ye Zhenghong itu. Lalu membiarkan dirimu dengan sukarela menikah dengan Sukiyu itu? Bukankah kamu bilang aku adalah tunanganmu? Sekarang aku akan menikah dengan orang lain, tapi kamu tidak menghentikannya sama sekali? Tapi kamu juga tidak pernah setuju. Mungkin aku saja yang terlalu berharap. Jangan mulai dengan drama seperti itu. Begini saja, berjanjilah padaku. Setelah aku bantu menyelesaikan masalah ini, kamu harus jadi pacarku. Aku agak menyesal telah membawamu ke sini. Serahkan saja padaku. Menghadapi orang-orang semacam ini, kita harus bersikap sedikit lebih keras. Mengapa kamu membawa anak ini kembali? Benar-benar tidak punya mata? Nak, katakan saja, berapa banyak uang yang kamu mau? Apa Anda sedang bicara denganku? Jangan sombong. Bukankah kamu melakukan ini demi uang? Biar aku beritahu Anda, uang milik keluarga Ye ini, aku sama sekali tidak tertarik. Kurang ajar. Kamu. Aku ini kepala keluarga-keluarga Ye. Kalau kamu berani menyinggungku, jangan harap kamu bisa hidup tenang di kota Jiang. Lin Huang, cepat lepaskan dia. Kamu pikir ini di mana? Ini adalah keluarga Ye, bukan tempat untukmu bersikap kasar. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa suami King Cheng hanyalah aku seorang. Hanya mengandalkan kamu, seorang pria kasar yang hanya mengandalkan otot. Ching Cheng adalah bagian dari keluarga-keluarga Ye kami. Pernikahannya tentu saja, aku yang menentukan. Dia adalah wanitaku. Jika kamu tidak terima, kamu bisa temui keluarga Su. Setelah kamu melihat sendiri perbedaan antara dirimu dan Sukiyu, kamu pasti akan melepaskannya secara patuh. Hanya karena aku menghargaimu sebagai paman Ching Cheng, maka aku tidak akan menghabisimu. Tapi Ching Cheng adalah wanitaku. Tentu saja aku berhak membawanya pergi. Beraninya kamu. Tidak ada hal yang tidak berani kulakukan. Bocah, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Ini cara yang kamu maksud? Menghajar paman saya, lalu membawaku pergi? Aku tentu punya caraku sendiri untuk membuat mereka bungkam. Kamu itu, tunggu saja dengan tenang dan jadilah kekasihku. Kamu ini ya? Aku sekarang hanya berharap kakek bisa segera sembuh. Jika tidak, keadaan akan sangat gawat. Kakek, tolong bertahan sebentar lagi. Master Qin akan segera datang. Ching Cheng, sudah ada kabar dari pihak Qin Guan.
Besok mereka sudah bisa sampai di sini. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Sudah malam. Jangan ganggu istirahat kakek. Ayo pergi. Kamu adalah Lin Huang? Ah, kamu siapa? Apa yang mau kamu lakukan? Aku diperintah untuk menghabisimu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena telah menyinggung kepala keluarga Ye. Rasakan ini. Keluarga Ye? Aku menerima perintah dari kepala keluarga Ye, datang untuk menghabisi Lin Huang. Kepala keluarga Ye? Tapi kakekku, dia masih dalam keadaan koma sekarang. Kepala keluarga Ye yang kumaksud adalah Ye Zhenghong, gadis kecil. Jika tidak ingin tiada, cepatlah pergi. Ye Zhenghong sungguh sangat dermawan, sampai bisa mengundang seorang pendekar ranah surga mendalam. Kamu tidak sesederhana itu, bocah, bisa menahan satu pukulanku. Itu karena kamu menyerang secara diam-diam. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lin Huang, kamu baik-baik saja? Sama sekali tidak terasa apa-apa. Aku ingin tahu seberapa hebat kemampuan yang kamu miliki. Bagaimana mungkin? Kamu ternyata seorang ranah surga tertinggi. Di dunia ini, bagaimana ada yang bisa mencapai tingkat ranah surga tertinggi? Pulanglah dan beritahu kakek Ye itu. Lain kali, saatnya aku yang membuat perhitungan dengannya. Apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Cepat pergi dari sini. Lin Huang, kamu tidak apa-apa? Apa kita perlu pergi memeriksanya? Aku. Lin Huang, ada apa denganmu? Lin Huang, Lin Huang. Sakit. Bagian mana yang sakit? Di sini, 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 sini. Apa ini patah tulang? Atau jantungmu yang terluka? Hatiku sakit. Karena kamu tidak mau menikah denganku. Masih saja bercanda? Sepertinya kamu baik-baik saja. Dengan kemampuan amatiran seperti itu, mana mungkin dia bisa melukaiku? Karena dia sudah mulai bertindak. Maka kita juga tidak boleh hanya dia menunggu nasib, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Serahkan saja padaku. Hahaha, aduh, Bu Ye saja sudah dipecat. Kamu, sebagai kekasih gelapnya, kenapa masih tidak tahu malu untuk tinggal di perusahaan? Karena kamu sudah di sini. Maka cuci semua mobil di perusahaan, semuanya untukku 1 kali. Tidak. Cuci 2 kali. Bagaimana kalau aku bilang tidak mau melakukannya? Aku ini atasanmu, kalau aku suruh kerjakan, ya harus dikerjakan. Dasar bocah rendahan yang hanya bisa menjual diri. Aduh. Jika tanganmu ini hancur, apa di sisa hidupmu nanti kamu hanya bisa mengelap mobil dengan mulutmu? Tolong, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Aduh. Aku bisa berikan sedikit bocoran padamu. Hari-hari Ye Zhenghong tidak akan lama lagi. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, dia akan segera tamat. Paman Ye, hatimu kejam sekali ya, sampai-sampai mengutus orang untuk menghabisiku. Kenapa kamu masih hidup? Aku tidak hanya hidup, tapi aku hidup dengan sangat baik. Tidak mungkin. Ye Dingtian itu petarung tingkat langit yang hebat. Dia sudah kubuat tak berkutik dengan sangat mudah. Tidak percaya? Bagaimana kalau kita coba? Kamu. Hahaha, Paman Ye, aku sarankan kamu sebaiknya pulang saja dan beristirahat. Nikmati masa tuamu di rumah. Itu jauh lebih baik daripada melakukan apapun. Baiklah, ilmu bela dirimu memang sangat hebat, dan tidak ada yang bisa mengendalikanmu, tapi grup Ye tetap berada di bawah kendaliku. Jika kamu tidak ingin hancur bersama, silakan saja kalau mau mencoba. Jika kamu tidak membiarkanku hidup tenang, aku juga tidak akan membiarkan Ye Qingcheng hidup tenang. Paman Ye? Apa kamu benar-benar mengira kamu yang berkuasa di keluarga Ye? Kalau bukan aku yang berkuasa, apa mungkin kamu? Hanya dengan menjentikan jari, aku bisa mengakuisisi grup Y dengan sangat mudah. Hentikan, jangan bermimpi di siang bolong. Jangan kira karena kamu mengenal beberapa orang dari Istana Cheng Huang, lalu kamu merasa dirimu adalah bos dari Istana Cheng Huang. Kali ini, aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Kurang ajar. Ayah. Cui, bagaimana bisa aku melahirkan anak yang tidak tahu diri sepertimu? Ayah, bagaimana ayah bisa? Paman, penyakit kakek sudah berhasil disembuhkan. Apa kamu tidak tahu malu, masih berada di posisi ini?
Syukurlah Bapak tidak apa-apa, ini adalah kabar gembira. Jika sampai terjadi sesuatu padamu, apa yang harus aku lakukan? Jangan berpura-pura baik di depanku. Paman, kami sudah mendapatkan buktinya. Kamulah yang meracuni kakek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku ini putra kandungmu, mana mungkin aku meracunimu? Pasti. Pasti pemuda ini, dia membencimu dan meracunimu. Enyahlah. Mulai sekarang, aku tidak punya anak sepertimu. Urusan grup Y akan kuserahkan kepada Ching Cheng. Ayah, aku putra kandungmu. Ayah tidak boleh memperlakukanku seperti ayah. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Kalau begitu, bukankah kamu harus menepati janjimu? Pacarku. Aku akan menepati perkataanku. Tapi aku tidak bilang kalau aku harus menikah denganmu. Apa? Paman Ye. Anda mau kemana? Jika Anda pergi, bagaimana dengan pernikahan saya dengan Ching Cheng? Lepaskan. Bukankah semua ini karena kamu? Bukankah kita sudah sepakat? Asalkan Anda menikahkan King Cheng denganku, aku akan memberikan grup Y pesanan senilai 30 juta yuan. Jangan mimpi kamu. Sialan, sedikit lagi hampir berhasil. Karena kalian bersikap begini, jangan salahkan aku jika aku memakai cara kasar. Halo? Halo, King Cheng, aku berikan satu kesempatan terakhir. Menikahlah denganku. Sukiyu, aku sudah bilang padamu, kita berdua tidak mungkin bersama. Baiklah. Ching Cheng. Beraninya kamu menyentuh wanitaku, kamu cari mati. Apa kamu tahu konsekuensinya jika menyinggungku? Keluarga Su, apa yang akan terjadi padamu? Konsekuensi? Aku ingin tahu apa konsekuensinya. Tapi sebelum itu, aku akan membuatmu cacat. Ching Cheng, kamu tidak apa-apa? Untunglah kamu datang. Ching Cheng. Ching Cheng, kamu tidak apa-apa? Lumayan, hanya saja kepalaku sedikit pusing. Lin Huang, kali ini berkat bantuanmu, kalau tidak. Omong-omong, di mana Sukiyu? Dia sudah kuhancurkan. Orang kejam itu. Aku harus memberinya pelajaran. Tenang saja. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang luar biasa. Yang mulia, setelah Sukiyu kembali, dia bekerja sama dengan keluarga Su untuk menjebak grup Y. Baiklah. Aku mengerti. Makhluk yang tidak tahu diri itu. Oh, Lin Huang, sekarang kamu tahu caranya datang untuk memohon ampun? Biar aku beritahu ya, itu sudah terlambat. Mohon ampun? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Seluruh aset milik keluarga Su, semuanya sudah dibatasi dan dikosongkan. Ini, apa kamu Tuan Xiao? Semua utang dan kejahatan ini, Anda harus melunasinya sedikit demi sedikit, perlahan hingga bersih. Tuan Xiao, si sampah Lin Huang ini, sebenarnya apa yang dia berikan padamu? Aku keluarga Su, bersedia memberimu 2 kali lipat. Bagaimanapun juga, aku keluarga Su adalah orang terhormat di kota Jiang. Dia hanyalah seorang menantu sampah di keluarga Ye. Sangat beruntung bisa mengenal Tuan Xiao, tapi apa dia benar-benar menganggap dirinya orang hebat? Lancang. Tuan Xiao, bagaimanapun juga, kamu adalah salah satu dari 4 Raja Langit Istana Cheng Huang. Tidak perlulah lebih memihak orang luar seperti ini, kan? Ketua, orang ini sangat tidak sopan kepada Anda. Saya mohon izin untuk menghabisinya. Ketua, mungkinkah kamu adalah? Tidak, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku adalah ketua dari Istana Cheng Huang, Lin Huang. Xiao Ye, laksanakan. Baik. Kejahatan ini cukup membuatmu dipenjara selama 7 atau 80 tahun. Kamu sudah bangun? Lin Huang, apakah terjadi sesuatu pada perusahaan? Aku akan pergi ke perusahaan untuk memeriksanya sekarang. Hei, jangan panik. Masalahnya sudah selesai. Masalahnya dari pihak Sukiyu, tapi aku sudah menyelesaikannya. Kamu yang menyelesaikannya? Ya. Kenapa? Apa kamu tidak percaya pada suamimu? Jangan bercanda. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Apa kamu menemui Tuan Xiao lagi? Kamu tidak perlu memusingkan hal ini. Kamu hanya perlu ingat, setelah ini, grup Y tidak akan ada lagi yang berani membuat masalah. Sebenarnya bagaimana caramu menyelesaikannya?
Ketua, semuanya sudah diatur dengan baik. Keluarga Su sudah benar-benar menghilang dari kota Jiang. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketua, ada satu hal lagi. Katakan. Saya menemukan beberapa informasi tentang asal-usul Anda. Saya sudah menemukan ayah Anda. Ayah Anda sekarang adalah pemimpin keluarga-keluarga Lin saat ini, yaitu kota Jiang, Lin Tianhao. Jadi Anda mungkin adalah anak haram yang dulu diumumkan oleh keluarga Lin telah tiada karena mengakhiri hidupnya. Ayah, apa sebenarnya hubunganku dengan keluarga Lin? Akhirnya hal ini tidak bisa disembunyikan lagi darimu. Kamu memang memiliki garis keturunan keluarga Lin. Nama Lin Huang ini juga diberikan oleh ibumu. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Ibumu dulunya adalah kekasih dari putra kedua keluarga Lin, yaitu Lin Tianhao. Kemudian, ibumu melahirkanmu sendirian, lalu meninggal karena sulit bersalin, sedangkan keluarga Lin tidak pernah mau mengakui keberadaanmu. Kemudian, Lin Tianhao juga mencintai wanita lain, merasa keberadaanmu akan menghalanginya untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga, dan akhirnya membuangmu. Lin Huang, semua ini adalah urusan generasi sebelumnya. Sekarang kamu hanya perlu menjalani hidupmu sendiri dengan baik. Aku dan adik perempuanmu akan selalu berada di pihakmu. Buka pintu. Apa ada orang di dalam? Halo. Apa ada orang? Saya adalah Sukiyu, buka pintunya. Paman Lin. Paman Lin, sekarang hanya Anda yang bisa membantu saya. Bukankah katanya semua anggota keluarga Su sudah diusir keluar dari kota Jiang? Mengapa masih ada satu orang di sini? Paman Lin, saya mohon bantu saya. Itu karena kebodohanmu sendiri. Menyinggung istana Cheng Huang, punya 8 nyawa pun tak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Paman Lin, tolonglah saya. Masuklah. Baik, Paman Lin. Paman Lin, Anda adalah tokoh besar yang sangat terhormat di kota Jiang. Kali ini hanya Anda yang bisa menolong saya. Saya bersedia memberikan seluruh properti keluarga Su milik saya sebagai imbalannya. Paman sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Mana mungkin Paman membiarkanmu menderita? Paman pasti akan membantumu. Begini saja, beberapa hari ini kamu bersembunyilah di tempatku untuk menghindari masalah. Baik. Wah, Kak Lin sudah datang. Kak Lin, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Kak Lin, Anda ingin minum teh merah atau kopi? Oh, tidak usah. Memang nasib Kak Lin sangat baik dan sangat hebat. Kalau tidak, mana mungkin Buye kami menikah dengan Kak Lin? Katakanlah, ada masalah apa? Katakan saja, ada apa? Haha, apa yang mungkin saya perlukan? Mengenai kejadian sebelumnya, aku sungguh bodoh karena tidak mengenalimu, hingga menyinggung Kak Lin. Aku berharap Kak Lin bisa berlapang dada memaafkan kesalahanku, dan tidak merendahkan diri demi menghadapiku. Apa aku terlihat seperti orang yang picik? Hahaha, tentu saja tidak. Setelah ini, jika Kak Lin merasa aku berguna, lalu mau memberiku bimbingan, itu tentu akan sangat luar biasa. Hahaha. Kamu sungguh terlalu sopan. Hari ini adalah hari terakhirku bekerja di sini. Oh? Jadi, biarkan aku bicara terus terang saja. Iya, Tuan. Aku merasa, kamu sangat cocok dengan posisi ini. Begini, mulai besok, aku akan membawa 30 mobil lagi, dan semuanya kuserahkan padamu untuk dicuci. Ini, Kak Lin, bukan itu maksudku. Aku. Bekerjalah dengan baik. Perusahaan tidak akan melupakan jasamu. Mengerti? Hui. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Waduh, Kak Lin, apakah ada yang tertinggal? Biar saya bantu mencarinya. Cheng. Hebat sekali, Lin Huang. Grup Lin sudah menandatangani kerjasama senilai 200 juta yuan dengan kita. Kamu bilang, grup Lin Kota Jiang? Tentu saja. Memangnya ada keluarga Lin yang lain? Dengan adanya bisnis senilai 200 juta yuan ini, aku percaya bahwa keluarga Ye kita pasti akan memiliki posisi yang kuat di kota Jiang. Lin Huang, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Mereka akan datang untuk tanda tangan kontrak sore ini, jadi aku pergi bersiap-siap dulu. Cheng. Aku akan menemanimu sore nanti.
Buye, setelah ini, aku mengandalkan bantuanmu. Tentu saja, senang bekerja sama denganmu. Melihatnya secara langsung jauh lebih mengesankan, Tuan Lin memang pantas disebut sebagai orang terkaya yang paling tersohor di kota Jiang. Anda terlalu memuji. Kedepannya nanti kita harus menjalin kerjasama yang baik. Tidak menyangka gadis kecil dari masa lalu itu sekarang sudah memimpin perusahaan yang begitu besar. Tuan Lin bercanda saja. Ya, ini semua sudah takdir. Hahaha. Senang bekerja sama dengannya. Aduh, ya Cinceng ini dia hanyalah gadis kecil dan masih terlalu naif. Begitu kontrak ini ditandatangani, mulai sekarang dia harus patuh di bawah kendaliku. Lin Huang, makanlah yang banyak. Jangan sungkan. Ini hanya hidangan rumahan sederhana. Hahaha. Aduh, kali ini semua berkat Lin Huang. Kamu sudah mendatangkan Master Qin. Kalau tidak, tulang tuaku ini mungkin sudah tidak sanggup lagi. Kakek bicara apa? Ini sudah menjadi kewajibanku. Ya. Cinceng, rencana pernikahanmu ini mau ditunda sampai kapan lagi? Kakek, aku masih belum memutuskan. Kamu, biar kakek yang putuskan. Kalau begitu, tetapkan saja bulan depan. Uhuk. Aku? Ya, Lin Huang, kamu tidak keberatan, kan? Aku. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku mengikuti keinginan King Cheng saja. Baguslah kalau begitu, baguslah. Ayo makan. Hahaha. Jangan pikir karena kakek membelamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Kakekmu adalah kakekku juga. Kita perlakukan sama, bukan? Kamu? Lagi pula, kamu sudah jadi pacarku. Pernikahan itu hanya masalah waktu saja. Lagi pula, kamu kan pacarku. Masalah menikah itu tinggal tunggu waktu saja. Status pacaran dengan pernikahan itu adalah dua hal yang berbeda. Ternyata kamu menyalahkanku karena belum lamarmu? Bukan itu maksudku. Lin Huang, Aku akan menunggumu setuju sebelum saat itu tiba. Aku ambil hadiah kecil dulu ya. halo? Ini aku. Apa? Apa yang terjadi? Baik, aku akan ke sana sekarang untuk mengurusnya. Hei. Ada apa? Kok panik sekali? Ada masalah di gudang, aku harus ke sana untuk mengeceknya. Hei. Halo, Xiao Ye? Coba periksakan padaku, kontrak grup Y dan juga grup Lin. Ching Cheng, Lin Huang, apa yang telah terjadi? jalur transportasi kita. Jalur transportasinya tadinya baik-baik saja, bagaimana mungkin bisa ada masalah? Kita sudah tidak bisa mengejar tanggal dari grup Lin, kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tenanglah dulu, pasti akan ada jalan keluarnya. Hah? Aku akan pergi memohon kepada Tuan Lin lagi. Aku akan memohon padanya untuk memberi lebih banyak waktu. Baiklah. Aku akan menemanimu. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Jalur transportasi kami sedang ada sedikit kendala. Stok di gudang tidak mencukupi. Mungkin tidak bisa langsung segera diproses. Mohon Anda, Tuan Lin, memberikan kami keringanan waktu beberapa hari. Buye, apakah kamu sedang mempermainkanku? Melanggar kontrak begitu saja? Kamu pikir begitu mudah untuk diperas? Tuan Lin, kami benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Biar aku beritahu ya. Lakukan sesuai tanggal kontrak, tidak boleh telat 1 hari pun. Tuan Lin, bukan kami tidak mau, tapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan? Aku justru bisa memberimu jalan keluar. Begini saja. Serahkan 30% saham grup Lin milikmu. Sebagai uang jaminan, maka aku bisa memberimu keringanan beberapa hari. Apa? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu
Jika tidak, perusahaanmu akan bangkrut. Aku. Tuan Lin, rencanamu sungguh sangat cerdik. Masalah gudang itu adalah ide yang kamu rancang, kan Tuan Lin? Apa? Demi memancing keluar saham grup Y, Tuan Lin, Anda benar-benar berusaha sangat keras ya? Hahaha. Anak muda, kamu lumayan menarik juga. Cih, Tuan Lin, apa perkataanku benar? Lalu kenapa kalau memang aku yang melakukannya? Kamu? Tega sekali setelah aku sangat mempercayaimu. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang terlalu bodoh. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aduh. Kalian keluarga Y sudah berada di kota Jiang sekian lama, tapi masih saja terpuruk seperti ini. Harusnya aku bilang keberuntungan kalian sangat buruk, atau kalian yang memang tidak berguna. Dasar orang licik. Kesabaranku ada batasnya. Aku hanya beri kalian 3 detik untuk memutuskan. Hanya dengan kemampuan amatiranmu itu, kamu pikir orang lain itu bodoh. Sayang, ayo kita pergi, tidak usah pedulikan dia. Tapi jalur transportasi kita? Bagaimana jika? Aku yang akan menyelesaikannya. Setelah masalah ini selesai, aku akan membantumu untuk memberi pelajaran pada paktua sialan ini. Ayo pergi. Dasar anak muda yang tidak tahu diri, aku akan melihat kalian menuju kehancuran sendiri. Apa perintah ketua? Kalian dengarkan baik-baik, atas nama Ketua Istana Cheng Huang, dukung penuh grup Y. Lalu, semua informasi tentang Lin Tianhao, bongkar semuanya untukku. Ye Qingzheng, beraninya kamu melanggar kontrak. Tahan dia. Apa yang mau kalian lakukan? Sesuai dengan ganti rugi, grup Y harus memberikan kompensasi sebesar 600 juta yuan. 600 juta yuan? Kontraknya jelas-jelas tidak seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir meski tidak punya uang. Untungnya kamu masih muda dan cantik. Cara untuk membayar utang itu bisa ada banyak macam. Bu Ye, katakan padaku berapa harga yang pantas jika aku menjualmu? Siapa itu? Lepaskan dia. Serang. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku sudah lama dengar kalau Bu Ye punya anak buah yang hebat, tapi sehebat apapun kamu, itu tidak akan berguna. Kali ini, pihak grup Y yang sudah melanggar kontrak. Kalian di grup Y lah yang melanggar kontrak ini. Tuan Lin, tidakkah kamu bicara terlalu cepat? Presiden Qin, kenapa Anda ada di sini? Kami sudah bekerja sama dengan grup Y dengan nilai investasi 500 juta yuan. Apa? Ini bukan lelucon kan? Selain itu, jalur proyek grup Y juga sudah stabil, semuanya bisa dikirim hari ini, tidak kurang satu pun. Kalian sedang bersandiwara? Bagaimana mungkin? Kamu tidak percaya? Hah? Buka mata kepalamu dan lihat baik-baik. Ini bagaimana kalian melakukannya? Itu bukan urusanmu? Atau haruskah aku memanggil orang untuk menyeretmu keluar? Beraninya kamu. Tuan Lin, kalian di grup Lin sudah sangat angkuh dan sewenang-wenang. Bahkan berani secara terang-terangan melakukan fitnah dan ancaman. Aku beritahu kamu, orang jahat akan menerima balasannya sendiri. Lihat saja nanti, siapa yang akan menang pada akhirnya. Bangun, kita pergi. Lin Huang, apakah semua ini benar? Lin Huang, apakah semua ini benar? Kita menandatangani pesanan senilai 500 juta yuan? Kapan aku pernah membohongimu? Tapi bagaimana kamu melakukannya? Meskipun kamu punya hubungan dengan Tuan Xiao, dia tidak akan membantu kita sejauh ini. Semua ini masih belum bisa kuberitahukan padamu sekarang. Hei, tapi upacara Istana Cheng Huang akan segera dilaksanakan. Nanti kamu juga akan mengetahuinya. Upacara Istana Cheng Huang? Iya. Jangan-jangan, kamu benar-benar punya hubungan dengan Istana Cheng Huang? Hihihi.
Tuan Lin, bagaimana? Apa? Wanita tak tahu malu itu? Sudah dibereskan? Tidak berguna. Apa kamu tidak tahu kalau Lin Huang di sampingnya itu kenal dengan orang-orang Istana Cheng Huang? Ini. Ternyata anak itu lagi yang menjadi penghalang. Dia hanya mengandalkan hubungannya dengan Istana Cheng Huang. Itu, Tuan Lin, kita tidak boleh membiarkan anak itu menjadi terlalu angkuh. Tenang saja. Aku Lin Tianhao dalam bertindak hanya punya satu prinsip. Siapapun yang berani mengusikku, akan kubuat dia membayar 10 kali lipat. Baik itu Ye Qingcheng ini, ataupun Lin Huang. Mereka berdua habis sudah. Aduh. Maaf sekali, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Apa kamu karyawan di perusahaan ini? Kok aku belum pernah melihatmu? Saya karyawan baru. Maaf, biar saya saja. Siapa yang mengirimmu ke sini? Beraninya kamu melawanku? Masih tidak mau bicara? Nanti akan kubawa kamu ke Istana Cheng Huang. Lihat saja berapa lama kamu bisa tutup mulut. Cui, Lin Huang, bajingan. Lebih baik pikirkan dulu urusan ayahmu. Dia sudah tamat. Apa? Qianyu. Apa yang terjadi? Ayah tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Cepat bawa aku ke sana. Bagaimana kondisi kesehatan ayahku? Sangat aneh. Sepertinya dia terkena semacam racun kronis. Keracunan? Lagi pula racun ini sangat mematikan. Sekarang aku hanya bisa menundanya jika tidak menemukan penawarnya. Tuan Besar mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kakak. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya diketahui oleh bocah itu. Sudah kuduga kalian semua tidak berguna. Kalian hanya bisa bersikap seperti bawahan, datang untuk memohon padaku dengan patuh. Aku beritahu kamu, jika ingin ayahmu baik-baik saja, bersikaplah lebih hormat kepadaku. Dasar pria sampah. Cepat serahkan penawarnya. Kamu pikir aku akan memberikannya begitu saja? Apa kamu tidak terlalu sombong dengan dirimu sendiri? Katakanlah, apa syarat yang kamu minta? Ternyata kamu cukup tahu diri. Dengarkan baik-baik. Serahkan seluruh aset keluarga Wang padaku, dan putuskan hubunganmu dengan Ye Qingcheng. Tentu saja, ini hanya berlaku jika perasaanku sedang baik. Sekarang berlututlah. Tampar dirimu sendiri 10 kali, lalu butakan matamu sendiri. Cepatlah. Mengapa kamu hanya diam saja? Lancang, beraninya kamu menghina ketua? Sekarang sudah ada 2 lengan di sini. Kalau kalian masih menunda-nunda lagi, ayahmu bisa tamat riwayatnya. Cepat potong lengannya. Kamu? Mimpi saja. Kakakku tidak mungkin berlutut kepadamu. Lalu kamu? Aku dengar ada sebuah tempat yang punya cara ampuh untuk menyiksa wanita. Nanti biar kakakmu yang mengirimmu ke sana. Aku jamin kamu akan sangat menderita. Hahaha. Dasar tidak tahu malu. Kamu tidak mungkin berpikir kalau kamu benar-benar bisa mengendalikanku, kan? Apa kamu terlalu meremehkanku? Apa kamu pernah dengar 12 gerbang Istana Cheng Huang? Tidak ada yang bisa menahan 12 bentuk siksaan Istana Cheng Huang. Kamu. Sepertinya ada yang ingin mencobanya. Biar kulihat seberapa keras mulutmu ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Ye. Siap. Bawa dia pergi. Karena ketua sudah memberi perintah, aku tidak akan berbelas kasihan. Kak, aku rasa meskipun ayah sudah tiada, dia tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal itu. Orang itu benar-benar sangat jahat. Aku tahu. Aku sudah meminta Qin Guan mencari jalan keluar. Kak, menurutmu orang ini? Sebenarnya mengapa dia meracuni ayah? Dendam apa yang sebenarnya dia miliki terhadap ayah? Ini memang sangat aneh. Apa saja yang dia katakan? Sebelum kami bertindak, dia sudah mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi sebelum dia tiada, dia bilang dia diperintah oleh keluarga Ye dan Ye Qingcheng. Qingcheng? Mana mungkin? Kakak Qingcheng. Ketua, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekarang saya hanya bisa menemukan beberapa obat ini, serta beberapa bahan obat yang sekarang sudah tidak ada lagi. Saya masih harus mencari tahu bagaimana cara menggantinya. Berapa lama waktu tercepat yang dibutuhkan? Aduh, setidaknya butuh 7 hari, sepertinya sudah tidak keburu lagi. Lakukan secepat mungkin. Aku akan memikirkan cara lain. Lin Huang, bagaimana keadaan paman sekarang? Aku langsung datang begitu mendengar kabarnya. Sepertinya tidak begitu baik. Lalu, apakah ada yang bisa aku lakukan? Kamu bantu Qin Guan periksa datanya saja. Aku akan menyelidiki soal racun itu. Siapa tahu ada temuan baru. Baiklah.
Paman. Kakak Kinceng, sedang apa kamu di sini? Aku cuma mau menjenguk paman sebentar. Apa yang tadi kamu pegang di tanganmu? Tidak ada. Aku tidak memegang apa-apa. Paman, Ayah, paman, paman. Qianyu, ayah, Paman, ayah, paman. ayah. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Ini semua salahku karena kurang mahir. Tuan Besar. Ini bukan salahmu. Pergilah dulu. Qianyu, di mana King Cheng? Tadi saat ayah tertimpa musibah, dia langsung merawatnya, dan belum berhenti sampai sekarang. Lin Huang, Qianyu, minumlah sedikit air. Tidak perlu berpura-pura baik. Kenapa kamu ingin mencelakai ayah? Kenapa? Qianyu, apa yang kamu katakan? Aku tidak melakukannya. Kamulah yang menyuruh orang untuk memberi racun. Apa sebenarnya niat busukmu? wah, ternyata semua ada di sini. Tuan Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar Tuan Besar sedang tertimpa musibah. Aku mampir sebentar untuk menjenguk. Sekalian ingin memberikan sedikit bantuan. Ini adalah... Ini. Keluarga Y menginginkan properti keluarga Lin sudah sejak lama sekali. Nah, sekarang dia sudah tidak tahan lagi. Nona Y, cepat akui semuanya. Apa yang harus aku akui? Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Orang yang ada di foto ini adalah orang yang mencelakai ayah, kakak Kinceng. Apa alasanmu melakukan semua ini? Waktu itu dia tiba-tiba mendatangiku dan mengajak bicara. Aku hanya menanggapi seperlunya saja. Lin Huang, aku benar-benar tidak melakukannya. Nona Y, buktinya sudah sangat jelas. Kenapa kamu masih mengelak? Lin Huang, aku membantumu melakukan ini. Tidak butuh imbalan apapun. Hanya berharap nanti kita berdua bisa terus bekerja sama. Lin Huang, percayalah padaku. Qing Cheng, kamu adalah tunanganku. Tentu saja aku mempercayaimu. Tuan Lin, sudah membuat masalah sebesar ini. Apa kamu tidak merasa lelah? Lin Huang, apa kamu buta? Su Qiang itu tidak mengatakan apa-apa, tapi hanya menyebut tentang King Cheng. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Sampai tidak bisa melihat jebakan di dalamnya? Dan juga, Tuan Lin, tingkat kebohonganmu ini harus sering dilatih lagi. Ini terlalu terlihat jelas. Lin Huang, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Padahal aku khusus mengatakannya untukmu karena kamu sangat mempercayai Ye Qing Cheng. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu hari di mana seluruh keluargamu tamat. Tuan Lin, kemampuan aktingmu ini kalau tidak dipakai main film, sungguh sangat disayangkan. Xiao Ye, Paman, Lin Huang, kali ini jika bukan karena bantuanmu, nyawa papa sudah tiada. Bagaimana mungkin dia tidak tiada? tidak menyangkakan, Tuan Lin. Racun sekecil ini bisa kuselesaikan dengan satu jari kelingking saja. Aku ingin lihat trik kotor apa yang dimainkan Lin Tianhao. Sekarang terlihat nyalimu cukup besar juga ya. Berani mencelakai Qing Cheng. Baguslah. Kalian semua telah menjebakku. Menjebak? Sepertinya kamu Tuan Lin saja yang merasa sok pintar. Lin Huang, kamu hebat. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tapi harus kamu ketahui, segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berbalik. Kamu tidak akan bisa merasa senang terlalu lama. Kalau itu sudah bukan urusanmu lagi, adakah yang bisa memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kakak Cinceng, maafkan aku ya. Kami awalnya tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, hanya saja kami takut. aku hanya menyusun sebuah rencana. Ingin agar wanita tak tahu malu bernama Lin Tianhao itu segera memperlihatkan niat busuknya. Ini semua rencanamu? Ya, Begitu mudahnya kamu menganggapku sebagai orang asing? tidak, bukan begitu. Kakak Kinceng, kakakku tidak bermaksud seperti itu. Baiklah. Tadi aku dengar paman sedang sakit, jadi aku sengaja meminta jimat perlindungan. Ingin menaruhnya di bawah bantal paman, tapi sepertinya aku hanyalah orang bodoh. Qing Cheng, Lalu kamu, Lin Huang, kamu membuatku semakin tidak mengerti.
Sebenarnya siapa kamu ini? Apa identitasmu yang sebenarnya? Aku. Kamu masih belum mau jujur kepadaku, kan? Baiklah, Ching Cheng. Kak, jangan khawatir. Aku akan pergi membujuk kakak Cinceng. Sepertinya sudah saatnya memberitahu dia segalanya. Upacara perayaan Istana Cheng Huang sudah sampai mana persiapannya? Semuanya sudah siap, hanya menunggu Tuan memutuskan kapan untuk memulainya. Di mana Liu Yun dan Bai Ze? Liu Yun akan segera tiba, namun Bai Ze masih berada di perbatasan utara untuk menangani sebuah kasus besar. Sepertinya dalam waktu dekat ini, ia tidak bisa datang kemari. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu lusa adakanlah upacara perayaan Istana Cheng Huang. Dan aku akan memberitahu identitasku sebagai penguasa kuil Istana Cheng Huang kepada seluruh dunia. Baik. Tuan Lin, aku punya kabar baru. Istana Cheng Huang akan segera mengadakan upacara perayaan Istana Cheng Huang. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk melumpuhkan Lin Huang dalam sekali serang. Lin Huang dan Istana Cheng Huang memiliki hubungan yang sangat dalam. Kamu ingin kami mengantar nyawa ke sana? Tentu saja tidak. Kita bisa memalsukan beberapa bukti agar penguasa kuil Istana Cheng Huang pada hari itu bisa langsung menghabisi Lin Huang. Apa kamu punya kekuasaan sebesar itu? Tuan Lin, sejujurnya padamu, aku kenal dengan Liu Yun. Liu Yun? Istana Cheng Huang yang merupakan salah satu dari 4 jenderal agung itu? Hehehe. Benar sekali, dialah orangnya. Saat waktunya tiba, kita bisa meminjam kekuatan dari Liu Yun untuk menyingkirkan Lin Huang secara total. Tuan Liu Yun. Tuan Liu Yun, kehadiran Anda adalah suatu kehormatan. Pak, silakan duduk. Tuan Liu Yun, kami ingin memohon bantuan Anda untuk sesuatu. Memohon padaku? Apa kamu tahu kedudukanku di Istana Cheng Huang? Jika aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak akan melakukan apapun. Tuan Liu Yun, Anda hanya perlu mengatakannya, saya akan menyetujui segalanya. Benar. Ketulusanmu cukup lumayan. Duduk dan katakan padaku. Biar ku dengarkan, sebenarnya masalah apa ini? Kakak Cinceng, Qianyu, kenapa kamu kesini? aku kebetulan lewat untuk memberitahu sebuah kabar kepada kakak Cinceng. Apa? Kakakku sepertinya bersiap untuk melamar kakak Cinceng. Ah? Dia sedang mempersiapkan sesuatu akhir-akhir ini. Sepertinya akan sangat megah. Sepertinya itu untuk melamar Anda, Kak. Melamar? Ada apa? Ching Cheng? Apakah kamu tidak punya selera makan? Tidak apa-apa. Oh iya. Apa besok kamu ada waktu luang? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Besok adalah upacara akbar Istana Cheng Huang. Apa kamu lupa? Apa kamu mendapatkan undangan? Upacara akbar Istana Cheng Huang, bukan sembarang orang yang bisa datang ke sana. Besok kamu cukup mengikutiku saja. Selama aku bersamamu, tidak ada yang berani menghalang. Makanlah yang banyak. Bagaimana? Luar biasa, bukan? Tidak salah lagi, ini memang upacara akbar Istana Cheng Huang. Lin Huang. Tuan Lin, kenapa kamu bisa ada di sini? Seingatku grup Lin tidak menerima undangan. Aku justru takut kalau kalian tidak datang. Orang-orang yang kukenal di Istana Cheng Huang jauh lebih hebat daripada kalian. Sudahlah, jangan membuang-buang tenaga. Lagi pula, apa maumu datang ke sini? Tentu saja untuk membuat kalian berdua menderita dalam kesakitan. Skiyo. Kamu lagi? Apa kamu masih ingin datang mencari masalah? Kalian berdua benar-benar mencari penyakit sendiri. Kalian memang kawanan penjahat yang saling bekerja sama untuk kejahatan. Pantas saja kalian begitu sombong. Hari ini adalah hari terakhir kalian? Sepertinya hari ini adalah hari terakhir bagi kalian. Aku sudah mendapatkan jalur produksi grup Y hanya dengan satu perintah dariku. Ya, semua kanal distribusi grup Y, kalian akan langsung dibekukan. Apa katamu? Tunggu sebentar, kalian coba dengarkan baik-baik. Apa ini? Kakak, apakah itu kakak? Aku dan ayahku telah ditangkap orang. Apa kalian ingin berakhir sekarang? Hahaha. Kali ini, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun kepadaku. Lin Huang, jangan kira karena kenal beberapa orang dari Istana Cheng Huang, kamu bisa merasa begitu hebat. Kali ini, aku akan membuatmu menderita lahir batin. Kalian, habisi sampah ini untukku. Bagaimana bisa kamu menyuruh orang-orang dari Istana Cheng Huang? Lihat itu.
Ini yang dinamakan kemampuan. Mereka adalah orang-orang dari Liu Yun. Nah, rupanya kamu punya penglihatan yang cukup tajam. Tuan Liu Yun sudah mengetahui perbuatan burukmu dan sengaja menyuruhku untuk memberimu pelajaran. Biar semua orang melihat, orang macam apa sebenarnya kamu ini. Tentu saja, kalau hanya menghabisimu sekarang, itu masih terlalu menguntungkanmu. Sekarang aku akan menyiksamu perlahan dan sedikit demi sedikit menghancurkan semua orang yang berharga bagimu. Dengar baik-baik ya. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Kalau masih ingin selamat keluar dari istana Cheng Huang, segera pergi dari sini. Hahaha. Sampai saat ini masih saja berakting denganku? Serang, hajar dia habis-habisan. Sedangkan untuk Ye Qing Cheng, bawa dia masuk ke kamarku. Benar-benar tidak tahu diuntung. Xiao Ye, Qin Guan. Benar-benar menganggap dirimu adalah pemimpin dari istana Cheng Huang? Hanya karena menyebutkan nama beberapa anggota 4 Raja Langit, kamu pikir bisa menakuti kami? Sepertinya orang ini sudah gila. Haha. Semuanya jangan takut. Aku menjalankan perintah dari Tuan Liu Yun. Siapapun yang bisa menghabisi Lin Huang akan diberikan imbalan yang besar. Serang. Lin Huang, kita. Tidak perlu takut. Mereka hanyalah sekelompok pecundang. Coba saja kalau ada yang berani. Sepertinya kalian bosan hidup. Sampai mau menuruti perintah orang ini. Tabib Qin, Tuan Xiao, mengapa kalian bisa datang ke sini? Saya bekerja atas nama Tuan Liu Yun. Liu Yun? Di mana orangnya? Dia akan segera sampai. Dia hanyalah penipu. Jangan biarkan kalian dibodohi olehnya. Itu benar. Orang yang ingin Liu Yun habisi. Kurang ajar. Apa kalian tahu apa yang sedang kalian bicarakan ini? Di dalam upacara istana Cheng Huang hari ini, kalian berdua masih berani bertindak semena-mena? Xiao Ye, bawa mereka berdua pergi dari hadapanku. Baik. Tunggu. Ini. Apa maksudnya ini? Atas dasar apa? Memangnya Lin Huang itu siapa? Hah? Aku hanya mengikuti perintah kakak Liu Yun. Kalian tidak boleh menyentuhku. Kenapa ini belum selesai juga? Cepatlah, upacara istana Cheng Huang akan segera dimulai. Tuan Liu Yun, Tuan Liu Yun, Tuan Liu Yun, Anda harus menyelamatkanku. Minggir. Dasar tidak berguna. Mana orangnya? Biar aku yang mengurusnya. Dialah orangnya. Dia ingin menghabisiku. Ketua. Tuan Liu Yun, apa Anda baru saja memanggilnya apa? Tuan Liu Yun. Kamu dasar bajingan. Beraninya bertindak kurang ajar di depan ketua. Lihat saja aku akan memberimu pelajaran setelah pulang nanti. Tuan Liu Yun, Anda baru saja memanggilnya apa? Tuan Ketua, aku salah. Aku tidak tahu kalau itu Anda. Lin Huang, kamu adalah ketua dari istana Cheng Huang? Ikuti aku. Hari ini, aku penguasa kuil istana Cheng Huang mengumumkan akan menikahi presiden grup Ye Qing Cheng sebagai istriku. Selamat kepada penguasa. Kenapa? Kamu masih tidak percaya? Bukan begitu. Tapi sebelumnya, kamu selalu. Nanti ada banyak waktu, akan kuceritakan semuanya perlahan. Xiao Ye, pergilah selamatkan adik dan ayahku. Siap. Sedangkan kamu, Liu Yun. Tuan penguasa, saya benar-benar tidak tahu itu Anda, Ketua. Usir dia dari istana Cheng Huang. Jangan, tolong jangan Tuan penguasa. Mengenai kalian berdua, Sukio, hukum mereka. Tuan Lin Huang, saya salah. Berikan saya satu kesempatan lagi, bolehkah? Tuan Lin Huang. Kamu, mengingat ibuku pernah bertemu sekali denganmu dulu, aku akan melepaskanmu. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan kamu benar-benar anak dari Warner? Kamu adalah anak Warner? Ternyata kamu. Tidak peduli siapa aku sebenarnya, aku tidak pernah berencana untuk mengakui dirimu sebagai ayahku. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lepaskan aku, berikan aku sejumlah uang, maka aku akan memberitahumu siapa ibumu yang sebenarnya. Lin Huang, apa kamu benar-benar akan menyetujuinya? Ya, Bagaimana jika dia menipumu? aku tahu, kemungkinan besar ini bohong. Tapi soal ibuku, Aku mengerti. Kalau begitu pergilah. Bukankah ini hanya masalah uang saja? Aku hanya khawatir dia tidak akan pernah puas. memang benar. Tapi itu pasti bukan masalah bagimu kan? Lagi pula kamu menjadi penguasa kuil istana Cheng Huang sekarang. Kenapa? Apa kamu masih marah padaku? Sedikit. Aku ingatkan sekali lagi ya. Meskipun kamu marah, kamu harus tetap menikah denganku. Aku tahu. Iya, aku menyetujuinya, oke? Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah hidup susah di keluarga Wang. Jauh lebih baik daripada saat bersamaku di keluarga Lin.
Mengenai kabar tentang ibuku, cepat katakan, apapun yang kamu tahu. Berikan aku 30 juta yuan. Biarkan aku mengelola bisnis properti di Istana Cheng Huang dan aku akan memberitahumu. Kamu mengancamku? Bagaimana ini bisa disebut ancaman? Ini adalah diskusi antara ayah dan anak. Sudah kukatakan, kita bukanlah ayah dan anak. Anak durhaka. Darah apa yang mengalir di tubuhmu? Kamu sendiri pun tahu. Layani aku dengan patuh. Aku sungguh mengira kamu bisa memberitahuku tentang kabar ibuku. Sepertinya aku bodoh. Apa yang ingin kamu lakukan? Ibuku masuk ke keluarga Lin demi dirimu. Lalu demi posisi kepala keluarga di keluarga Lin, kamu membuangku. Semua ini harus segera aku perhitungkan denganmu. Aku tidak akan menghabisimu. Aku akan membiarkanmu seumur hidup, merasakan kesepian, dan merasa tidak ada seorang pun yang mempedulikanmu. Bagaimana bisa? Aku ini ayah kandungmu sendiri. Diam. Saat kata-kata itu keluar dari mulutmu, aku merasa sangat muak. Kamu tidak berhak membenciku. Semua ini adalah ganjaranmu. Ching Cheng. Tuan penguasa istana, kenapa Anda datang ke sini? Kamu masih di sini? Saya demi Buye, dan demi Anda, Tuan penguasa istana, saya ingin berkontribusi penuh bagi perusahaan. Hahaha. Ching Cheng. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk menjemputmu pulang kerja. Aku masih ada pekerjaan. Tunggu sebentar ya. Hei, sudah tidak sabar lagi. Ayahku dan adik perempuanku, semua sudah menunggu di lobi hotel. Ah? Apa hari ini ada acara sesuatu? Memangnya aku belum memberitahumu? Hari ini adalah acara pertunangan kita berdua. Jangan bercanda, deh. Sekarang tinggal menunggu pemeran utamanya saja. Ayo cepat.